Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Umwah yang insyaallah dirahmati Allah. Dari surat yang diperdengarkan tadi yakni surat Al-Fajr, sering saya melihat video ini berulang-ulang, dibantu dengan cara pembawaannya yang menyentuh hati, dibantu dengan ilustrasi gambaran peristiwa di neraka, peristiwa bagaimana orang-orang yang tenang dan sebagainya. Sehingga surat Al-Fajr ini mampu menyentuh hati bagi setiap yang membacanya. Kira-kira dari surat Al-Fajr tadi membahas tentang apa ya, Bapak? Membahas tentang apa nih? Ribut, membantu anak yatim dan sebagainya. Kita ini hidup di dunia ini terkadang manusia lupa akan tujuan hidup kula panjenengan hidup di dunia. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan melainkan apa? Beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi kebanyakan manusia lupa. Ini dijelaskan, lek menungso diuji api, diuji kesejahteraan, diuji dengan kekayaan yang berlimpah, maka manusia berkata, Tuhanku telah memuliakan. Nah, ini surat Al-Fajr tadi ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Mengatakan, oh Allah sudah dekat dengan saya. Semuanya apa yang saya lakukan lancar. Apa yang saya lakukan tidak ada halangan. Lancar, bisnis juga lancar, perdagangan juga lancar. Anak-anak semuanya sehat semuanya, nah, ini keluarga sehat semuanya. Berarti Allah telah memuliakan saya dan keluarga. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Namun apabila Tuhan mengujinya, membatasi rezekinya, maka kebanyakan manusia berkata, Tuhanku telah menghina. Ini perbedaan ujian, sehingga perbedaan ujian inilah respon dari manusia pun juga berbeda. Respon dari manusia. Nek menungsone dikasih urip sing layak, mulia, maka dia mengatakan Allah sudah dekat dengan saya. Nek menungsone dikasih sedikit ujian kelaparan, sedikit ujian perbatasan rezeki, sedikit ujian dan sebagainya, manusia kebanyakan mengatakan Allah telah menghinaku, Allah membenciku, Allah jauh dariku. Nah, ini kebanyakan manusia seperti itu. Nah, bagi orang mukmin sejati, ketika diuji berbagai macam ujian, entah itu ujian kekayaannya lancar, rezekinya lancar, termasuk ujian
sakit, tidak mengubah keimanannya. Ini bagi seorang mukmin sejati. Ketika diberikan rezeki yang lancar, kekayaan, maka sadar apa yang didapatkannya, kekayaan yang didapatkannya, rezeki yang didapatkannya ini semata-mata bukan murni dari usahanya, bukan murni 100% untuknya. Akan tetapi rezeki yang didapatkan memang sumbernya dari Allah. Kalau sumbernya dari Allah, ada beberapa sekian persen hak yang memang harus dikeluarkan. Karena bukan usahanya sendiri, Allah yang memperlancar. Ini bagi orang yang paham. Karena apa yang didapatkan tidak 100% karena usahanya, tidak 100% untuk dirinya apa yang didapatkan. Ada sekian persen untuk digunakan hak-hak orang yang membutuhkan. Sebaliknya, ketika diuji sakit, diuji batas rezeki, diuji dengan kelaparan, diuji dengan ketakutan dan sebagainya, bukan Allah untuk menghina, bukan Allah untuk meninggalkan, bukan Allah untuk tidak peduli orang mukmin, akan tetapi dengan ujian yang didapatkan tadi, apa respon kita? Apa sikap kita sebagai mukmin? Kalau respon sebagai mukmin sejati, maka mengatakan, ya Allah, terima kasih telah diberikan ujian berupa sedikit rezeki. Ya Allah, terima kasih telah diberikan ujian berupa sakit. Nah, jadi ujian itu ada yang berupa kenikmatan, juga ada yang berupa kesengsaraan atau kederitaan. Ini macam-macam ujian. Nah, adanya ujian tadi, apa respon kita? Respon kita kembali kepada Allah, kembali mengharap ridha Allah, atau sebaliknya? Ini yang respon yang harus kita sikapi bersama. Sekali lagi, kebanyakan manusia berkata, kebanyakan manusia berpikiran bahwasanya ketika diuji keburukan Allah telah meninggalkan. Sejatinya tidak. Dengan ujian seperti ini, apa respon Anda? Apa respon kita? Semakin dekat dengan Allah kah atau semakin jauh? Bahkan mohon maaf, orang yang diberikan ujian kenikmatan pun sekalipun juga semakin tipis nikmatnya, semakin tipis imannya. Diberikan ujian kekayaan, semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin rakus akan kekayaan, maka lupa memberikan hak sepersekian persen untuk orang yang membutuhkan. Semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, maka lupa yang membuat dia kaya adalah Allah. Ini juga ujian, kekayaan juga ujian. Jadi ujian tidak semata-mata ketakutan, kelaparan, tidak. Kekayaan itu juga bagian dari ujian. Maka dari tadi ada hak-hak orang yang membutuhkan. Salah satunya memberi makan orang miskin dan sebagainya. Nah, lalu dan pada hari itu diperhatikan neraka jahanam. Nantinya akan orang itu ketika mencintai harta itu sangat berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kebanyakan manusia mencintai hartanya itu secara berlebihan. Maka kata Allah sekali-kali tidak, bahwasanya harta yang didapatkan tidak akan abadi menuju akhirat. Harta yang didapatkan tidak akan bisa bertahan sampai ke akhirat. Dan apabila bumi nantinya digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, surat Al-Zalzalah, maka semuanya hilang, habis. Termasuk harta yang kita kumpulkan, termasuk motor, rumah, mobil, habis semuanya. Ketika bumi sudah nah, maka itu kita bedakan. Kita bedakan tujuan kita. Ada tujuan dunia, ada tujuan akhirat. Kita fokus ke dunia dulu. Kalau kita tujuan dunia, kita hidup kalau di dunia ini tujuannya mencari apa? Kalau di dunia, uang, atau uang, atau kalau sudah mencari uang pekerjaan. Kalau mungkin anak-anak
Anak-anak tujuannya berprestasi, bisa masuk ke sekolah favorit. Sudah masuk sekolah favorit, berprestasi lagi, masuk ke perguruan tinggi favorit. Sudah masuk ke perguruan tinggi, berprestasi lagi, tujuan dunia, ya. Maka masuk ke dunia pekerjaan yang layak. Dunia pekerjaan yang layak, di mana pekerjaannya sedikit sudah dapat uang banyak. Ini pekerjaan yang layak, tujuan dunia. Sudah dapat pekerjaan yang layak, dapat uang. Nah, uang sudah didapat, lantas apa yang akan dilanjutkan seterusnya? Oh, belum punya motor, akan beli motor. Ini sudah beli motor, sudah terpenuhi tujuannya, akan mencari tujuan yang lain. Oh, motor sudah. Besoknya mengumpulkan uang lagi, beli apa? Mobil. Nah, beli mobil. Sudah terpenuhi tujuannya, sudah beli mobil, mengumpulkan uang lagi, mengumpulkan uang lagi. Tanya beli rumah, beli rumah. Sudah terpenuhi tujuannya, mengumpulkan uang lagi, lalu beli pesawat. Ini manusia ya, sing rotor sugih sithik, beli pesawat jet, pesawat pribadi, mengumpulkan uang lagi dan seterusnya. Padahal pada alur pengumpulan uang tadi ada beberapa waktu yang dimana kita sakit, kita mengumpulkan uang, oh besoknya kita sakit keluar uang. Kita mengumpulkan uang lagi, oh besoknya keluarga kita sakit keluar uang lagi. Kita mengumpulkan uang lagi, oh besoknya anak kita sakit keluar uang lagi. Itu dunia, tidak ada habis-habisnya, dan keinginan manusia tidak pernah habis, terus dan terus. Sudah beli ini tercapai, ingin lagi, beli ini tercapai, ingin lagi, terus dan terus. Tidak hanya orang muda saja, orang yang sudah tua pun juga ada keinginan yang berlebih, terus dan terus. Manusia, ini sifat manusia, tidak pernah habis. Ini kalau orientasinya dunia. Kalau kita kembalikan orientasinya ke akhirat, tujuannya akhirat apa? Mencari ridho Allah, menuju ke surga bersama dengan keluarga, bersama dengan Rasulullah. Ini tujuan akhirat. Maka kalau kita orientasinya tujuan akhirat, maka tujuan itu sampai sekarang belum pernah terpenuhi. Kalau tujuan belum pernah terpenuhi, maka akan terus mengejar tujuan tersebut. Karena belum terpenuhi, terus mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena belum terpenuhi, tujuannya masih nanti di akhirat. Belum terpenuhi terus. Nah, maksud dari ini adalah kenapa kita harus fokuskan tujuan kita akhirat? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, kalau orientasinya kita di akhirat, umpama anak-anak kita, silakan anak-anak kita bermain HP, tidak dilarang, cuma jangan berlebihan. Silakan anak-anak kita untuk bermain game, tidak dilarang, cuma jangan berlebihan. Maka kalau orientasinya akhirat, bukan seperti itu lagi. Nah, kalau kamu sudah bermain game, sudah HP, kalau sudah terdengar waktu adzan, ayo sholat bersamaan, ayo sholat bersama-sama. Ini orientasi akhirat. Orientasi akhirat. Anak pun juga itu belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar IPA. Nah, kalau kamu belajar matematika, bahasa Inggris, IPA, jangan lupa niatkan belajarnya lillahi ta'ala. Niatkan belajarnya karena Allah. Anak juga dapat ilmu matematika, anak juga dapat pahala di akhirat. Ini juga orientasi akhirat. Tapi kalau tidak ada niat lillahi ta'ala, mereka anak-anak kita akan sudah dapat matematika saja cukup, tidak lebih. Oh, kita matematika tok, wes tidak lebih. Tidak dapat nanti di akhirat tidak dapat. Nah, ini bedanya menanamkan tauhid pada anak-anak kita. Termasuk kita sendiri, Pak Bu, termasuk kita sendiri. Kita bekerja, terkadang lupa. Kita bekerja. Terus bekerja, namanya orang lupa tidak diniatkan lillahi ta'ala. Orang pancane hibah, ya melu hibah. Nah, iku lho, mau telepon tengah terus lah. Itu kalau niatnya tidak lillahi ta'ala. Kalau niat lillahi ta'ala, insya Allah akan ingat.
insya Allah akan ingat. Ini apapun yang kita kerjakan baik di kantor maupun di rumah, niat lillahi ta'ala, apa yang kita niatkan, entah itu ngulek sambel, entah itu menuangkan air, niat lillahi ta'ala akan mendapatkan porsi pahalanya sendiri di akhirat. Ngerti bro? Beda ya, melayani suami, oh nggak teh kopi, bismillahirrahmanirrahim, ini karena Allah. Itu kopi didapat, kopi dibuat, manis rasanya, yang dapat diserahkan ke suami, pahala dari Allah juga dapat. Nek kopi mencucu, nah, di botol olehnya oleh mencucu mawon, tidak dapat pahala. Sama halnya seperti ini. Mohon maaf, ada saudara kita non Muslim, saudara kita di luar sana non Muslim, bersedekah, senang infak. Apakah Allah tidak melipat gandakan? Allah melipat gandakan hartanya. Tapi di dunia, konsep dunia, siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas oleh Allah di dunia. Sedekah, infak. Mereka yang senang sedekah, infak, mengeluarkan uangnya, maka dia akan semakin kaya. Ini konsep dunia. Allah langsung balas. Tapi dia tidak dapat pahala di akhirat. Tidak dapat pahala di akhirat. Sama halnya kita nyapu di masjid. Nyapu di masjid benar, tapi tidak diniatkan lillahi ta'ala, sama saja. Maka nyapu di masjid dapat pahala, niat lillahi ta'ala akan dapat di akhirat. Double. Apapun aktivitas kita. Maka ketika nantinya hari kiamat datang, maka semuanya akan diluluhlantahkan, semuanya habis. Maka ketika manusia masuk di akhirat akan berkata, ya qulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Lek wis akhirat, andai kata aku biyen nglakoni kebaikan lebih banyak, penyesalan yang dapat. Fa yauma idzal la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka pada itu tidak ada seorang pun yang mengadab seperti adabnya yang adil. Kalau Allah sudah mengadab seseorang, tidak ada yang mampu menolongnya. Kalau Allah sudah memberikan adab kepada satu orang, tidak ada yang mampu menolongnya sekalipun itu doa. Tidak ada. Maka jangan heran Bu, Pak, jangan heran kalau kita lihat di televisi, kalau kita lihat di YouTube, ada orang kok berkata tidak percaya akhirat padahal Muslim. Jangan heran, Allah sedang membiarkan. Maka jangan heran di YouTube, di TV ada orang kok mengatakan, heran ibu-ibu kok sekarang ikut pengajian. Wonten sing ngoten. Heran. Jangan heran. Kok Allah tidak memberikan azab pada orang demikian? Allah sudah membiarkan. Jangan dikumpul. Dikumpul. Dibiarkan. Nantinya ketika Allah sudah mengadab, tidak ada yang mampu menolong. Tidak ada yang mampu. Nah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan di dunia, lebih-lebih kemarin sudah tarikh Ramadan kemarin ya, di Masjid Pak, alhamdulillah sudah menambah bekal kita di akhirat. Dalam tarikh Ramadan, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Tentu amal ibadah kita. Tapi kalau kita tidak mempunyai tujuan dalam menyambut bulan suci Ramadan, ya sama saja. Pengen bersekedar Ramadan, ya wis ayo semangat gitu aja. Semangat di awal, di akhirnya lemes, akhirnya kan. Itu kalau tidak ada tujuan. Maka perlu adanya tujuan di sini. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, ada satu peristiwa yang sangat menarik di situ, yakni peristiwa malam kemuliaan atau yang disebut dengan Lailatul Qadar. Biasanya para ulama mengidentifikasikan Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Atau ada yang menyebutkan di hari-hari ganjil 27,
bulan Ramadan. Ini waktunya kapan? Allah alam, hanya Allah yang tahu. Cuma tujuan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah agar kita bertemu dengan malam yang mulia tersebut. Kita bahas surat Al-Qadr. Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Allah telah menurunkan mukjizat yang mulia kepada orang yang mulia, yakni Nabi Muhammad, pada malam yang mulia, yakni Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an pertama kali di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yakni malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau kita ngapunten Bu, Lailatul Qadar ini kan malam yang sangat mulia. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tidak semua orang. Kalau saya ibaratkan, contohkan seperti ini. Ada tamu spesial atau tamu agung, kita semuanya kenal. Tamu agung datang di Bandara Juanda, Surabaya. Semua orang ingin menjemputnya, saking senangnya tamu agung. Ingin menjemputnya, ingin menyambutnya. Bahkan Surabaya ingin menjemputnya. Datang semuanya berbondong-bondong ke Bandara Juanda. Nah, permasalahannya, semua yang menjemput tamu agung tadi tidak semua dilihat oleh tamu agung. Yang dilihat cuma beberapa saja. Yang dilihat. Dan permasalahannya, semua yang dilihat oleh tamu agung tidak semuanya disenangi. Orang siji delok oh sing disenangi siji loro. Ya disenangi. Pertanyaannya lagi, tidak semua yang disenangi mau dikunjungi rumahnya oleh tamu agung tadi. Oh, ada 1-2 tapi kita kunjungi rumahnya. Ini ibarat sama seperti demikian. Tidak semua orang yang menyambut Lailatul Qadar mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan orang yang niat pun juga tidak. Ada yang tidak dapat. Apalagi tidak niat. Pak, kalau mama pada malam nantinya 10 hari terakhir malam hajat tak niatkan, mau niat saja belum tentu dapat. Apalagi yang tidak niat itu pokoknya sholat, tapi gak niat, jelas tidak dapat. Maka niat menyambut Lailatul Qadar bukan pada saat 10 hari terakhir saja. Tapi niat itu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, niat itu disiapkan sama seperti disiapkan jasnya, baju-bajunya, pakaiannya, mobilnya dicuci, dibersihkan, di dalamnya dibersihkan, disiapkan jauh-jauh hari supaya ketika datangnya tiba kita sudah siap. Berarti sebelum masuk bulan Ramadan kita siapkan dulu apa keperluan di bulan Ramadan, sehingga kita bisa fokus ibadah, sehingga kita bisa khusyuk ibadah. Disiapkan dulu jauh-jauh hari sebelumnya. Disiapkan dulu. Permasalahannya, seumpama pas pada malam 27, cuma kita tidak tahu turunnya Lailatul Qadar tersebut pada malam pertama atau malam pertengahan atau malam terakhir, kita tidak tahu. Apa tepaan malam pertama kita fokus di malam pertengahan, nggak dapat. Pas ketepaan malam pertengahan kita fokusnya di malam terakhir, nggak dapat. Pas turunnya malam terakhir kita fokusnya di malam pertengahan, juga nggak dapat. Makanya itu niatin dada alias pas 10 hari terakhir, ya susah dapatnya. Kalau ingin dapat malam kemuliaan tadi, yang malam lebih baik
dijelaskan khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti lebih. Kalau dikurskan itu 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Kalau dikurskan lebih baik, berarti lebih dari itu. 84, 85, 86 tahun. Nah, lebih dari itu. Nah, contoh, apa yang dimaksudkan lebih dari itu? Ketika pada pas malam Lailatul Qadar kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf ya, dikalikan 10 kebaikan, dikalikan kemuliaan bulan Ramadan, dan kita membacanya seakan-akan membaca Bismillahirrahmanirrahim tersebut selama 83 tahun lebih tanpa henti. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Pada waktu itu sama saja kita mengucapkan istighfar selama 83 tahun lebih tanpa astagfirullahaladzim. Terus cuma kan kita tidak tahu umur kita sampai mana. Kita tidak tahu. Nah, ini perlunya mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ini sangat perlu supaya kita bisa siap ketika datang Lailatul Qadar tersebut tiba, kita sudah siap. Jadi tidak ada istilah mohon maaf di 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua atau kendor titik, 10 hari ketiga lah usilah kabeh. Nah, tidak ada seperti itu. Kalau orang sudah menyiapkan diri jauh sebelumnya, maka insya Allah akan stabil. Insya Allah akan monggo bersama-sama nantinya. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Turun. Bukan hanya doa kita dilakukan, para malaikat itu turun. Apa malaikat turun tugasnya? Senantiasa mendoakan, ya Allah, minimal hapus dosa-dosa hambamu ini ya Allah di masa yang lalu, tolong hapuskan semuanya ya Allah. Malaikat terus sedang mendoakan, ya Allah, kabulkan apa hajat hambamu ini ya Allah sehingga dipercepat ya Allah. Ya Allah, Engkau berkahi kehidupannya ini selama 84 tahun lebih ini ya Allah. Nah, malaikat turun serta mendoakan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini malaikat turun. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai nanti terbit fajar. Maksudnya gimana? Fajar ini diartikan oleh para ulama, ada yang isyaratkan fajar itu seperti bayi yang baru lahir, fajar. Bayi yang baru lahir, fajar. Rodo awan titik zuhur sekitar umur 30 tahun. Orang yang umur 30 tahun. Rodo asar titik sekitar orang umur 40 tahun. Maghrib, isya, bisa dipastikan umurnya berapa tahun. Maksudnya apa? Supaya orang yang mengejar malam kemuliaan ini nantinya di kehidupan selanjutnya, kehidupan setelah dunia akan kembali fajar, akan kembali cerah, akan kembali kepada fitrahnya fajar, seperti bayi yang baru lahir. Tujuan dari mendapatkan Lailatul Qadar supaya kembali di kehidupan selanjutnya kembali fajar, hatinya kembali fajar, badannya kembali fajar, amal ibadahnya kembali fajar. Ini tujuan dan harapannya. Lantas apa indikator atau tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Minimal ada kebaikan dari sebelum bulan Ramadan. Itu tandanya. Bisa dilihat ada tandanya seperti itu. Tapi wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya Allah yang tahu. Cuman kita bisa melihat, oh ada perubahan lebih baik, ada perubahan dibandingkan sebelum Ramadan kemarin, ada perubahan. Ini indikator tanda.